Perkenalkan, nama saya Raditya W.K. Sasmita, Semba 38 dengan dosen pembimbing Ibu Indrayanti. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Persepsi Karyawan Akibat Perubahan Organisasi Terhadap Keterlibatan Karyawan dengan Polychronicity dan Job Crafting sebagai faktor penguat pada perusahaan yang sedang melakukan bisnis transformasi. Yang melatar belakangi tesis ini adalah di mana PT Waskita melihat peluang dari faktor eksternal, yaitu kondisi politik. Di sini PT Waskita melihat peluang untuk melakukan diversifikasi, mengambil keputusan untuk menerima investasi tol. Pada berjalannya strategi ini menjadikan PT Waskita BUMN karya yang paling besar pada saat itu. Dalam strategi ini, sebenarnya Waskita akan membangun tol, lalu dalam jangka waktu yang pendek, yaitu kurang dari 5 tahun, yang nantinya tol tersebut akan dijual atau didivestasikan. Namun, situasi politik yang dinamis mengakibatkan terjadinya perombakan BOD, sehingga rencana awal divestasi tersebut ditambah dengan kondisi pandemi yang kian mengganggu kelancaran strategi tersebut. Di saat yang bersamaan, diferensiasi kontrak konvensional juga melemah. Hal ini menyebabkan kinerja keuangan yang buruk. Buruknya kinerja keuangan yang berkepanjangan ini mengharuskan perusahaan membuat gebrakan yang baru, yang biasa disebut dengan transformasi bisnis. Transformasi bisnis ini memaksa perusahaan untuk keluar dari kebiasaan, dikarenakan tuntutan dari pihak stakeholder. Transformasi bisnis ini melakukan berbagai aspek, baik teknologi, budaya, tujuan, operasional, dan lain sebagainya. Kebiasaan yang biasa dilakukan membuat karyawan berusaha untuk menyesuaikan diri. Baik secara sukarela, mereka harus mengerjakan pekerjaan yang lebih dari satu, atau yang biasa disebut polychronicity. Bahkan pegawai juga mempunyai inisiatif untuk memunculkan job desk pekerjaan baru demi terwujudnya target dari poin transformasi bisnis yang dicanangkan oleh perusahaan, atau yang biasa disebut dengan job crafting. Dalam kondisi transformasi ini, SDM adalah kunci, karena SDM inilah yang mensukseskan transformasi bisnis ini. Di saat yang bersamaan juga, karyawan mempunyai pandangan yang sangat bervariatif atas transformasi ini. Persepsi ini menjadi perhatian khusus dikarenakan dalam kondisi yang sangat genting ini, visi dari perusahaan harus betul-betul dipahami oleh karyawan. Transformasi memerlukan SDM yang unggul di tengah keadaan yang tidak pasti, baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Di saat yang bersamaan juga terjadi fenomena polychronicity dan job crafting yang dirasakan oleh karyawan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah di mana transformasi bisnis memerlukan SDM yang unggul di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Di saat yang bersamaan terjadinya fenomena polychronicity dan job crafting di tengah ketidakpastian. Penelitian terdahulu juga terdapat kesenjangan dalam mengeksplorasi mengenai transformasi bisnis. Dengan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian seperti ini. Dan dengan tujuan penelitian seperti ini. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini juga dapat diambil dari aspek akademis maupun praktisi seperti ini. Lingkup penelitian ini difokuskan pada PT Waskita Karya Persero Tbk, perusahaan BUMN yang sedang menjalani transformasi bisnis yang signifikan untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing di pasar. Lokasi penelitian terbatas juga pada karyawan tetap di perusahaan tersebut, dengan fokus karyawan yang secara langsung terlibat dalam implementasi perubahan organisasi. Landasan teori dalam penelitian ini adalah keterlibatan karyawan atau employee engagement, persepsi terhadap perubahan organisasi, polychronicity, dan job crafting. Keterlibatan karyawan menurut Ibanez 2021 mendefinisikan keterlibatan karyawan sebagai kondisi individu yang bersedia menunjukkan antusias kerja yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengenal emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenal emosi orang lain, membina hubungan dengan orang lain secara baik. Lalu yang selanjutnya adalah persepsi terhadap perubahan organisasi. Menurut Robin dan Judge 2017 menyebutkan bahwa persepsi karyawan terhadap perubahan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif,
dukungan material, pengalaman sebelumnya terhadap perubahan serupa. Landasan teori yang berikutnya adalah Conte 2019, di mana dia menggambarkan polychronicity sebagai kemampuan psikologis untuk mengelola beberapa pekerjaan secara bersamaan dengan tujuan menyelesaikan tugas secara efisien dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan personal. Selanjutnya adalah job crafting, di mana istilah job crafting diciptakan oleh Swazinski dan Dutton di 2001. Job crafting merujuk pada upaya karyawan untuk menata ulang pekerjaan mereka secara proaktif dengan atau tanpa keterlibatan manajemen. Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Mittal dan Bienstock pada tahun 2019 meneliti kepemimpinan transformasional supervision akan berdampak positif terhadap kepuasan hidup karyawan. Begitu juga dengan Vakola pada tahun 2020 meneliti hal yang serupa namun tidak kuat. Dari penelitian tersebut, hipotesis yang diharapkan adalah kepemimpinan transformasi supervisi akan berdampak positif terhadap kepuasan hidup karyawan. Dilanjut dengan penelitian dari Conte tahun 2019 yang mengungkapkan polikronisitas ditemukan secara signifikan memoderasi hubungan antara keterlibatan dan WFC. Lalu selanjutnya adalah Ibanez 2021. Studi ini menegaskan hubungan positif antara kerajinan kerja dan keterlibatan, sehingga muncullah hipotesis seperti ini. Dari penjabaran kajian sebelumnya, maka terbentuklah kerangka penelitian seperti ini. Masuk pada desain penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengambilan data yang digunakan adalah data primer, yaitu dengan mengambil kuesioner dari pegawai PT Waskita Karya Persero Tbk. Instrumen penelitian ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama adalah Persepsi of Organization Change yang kita adopsi dari Robin and Judge 2017. Di sini ada 3 poin utama, yaitu persepsi terhadap strategi dan sistem yang terdiri dari 7 pernyataan. Lalu yang kedua adalah teknologi, terdapat 4 pernyataan. Yang ketiga adalah physical arrangement yang terdiri dari 3 pernyataan. Dan yang keempat adalah human resource yang terdiri dari 4 pernyataan. Lalu yang kedua dari instrumen penelitian ini adalah polychronicity yang kita adopsi dari Maestro 2019 yang terdiri dari 5 pernyataan. Lalu yang ketiga adalah job crafting yang kita adopsi dari Tim et al. 2012 terdiri dari 4 subbab, yaitu yang pertama adalah increasing structural job yang terdiri dari 5 pernyataan, yang kedua adalah decreasing hiring job demands 4 pernyataan, yang ketiga adalah increasing social job resource 5 pernyataan, yang terakhir adalah increasing challenging job demands yaitu 5 pernyataan. Lalu yang terakhir adalah employee engagement yang kita adopsi dari Heather et al. 2004 yang telah diakuisisi oleh Gallup Corporation yang itu terdiri dari 12 pernyataan. Metodologi analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan SAMPLS sebagai metode analisis data. Di sini ada 2 poin utama. Yang pertama adalah kita mengevaluasi model pengukuran, di mana kita mengukur validitas dan reliabilitas dari kerangka ini. Lalu yang kedua adalah evaluasi model struktural, yaitu yang terdiri dari pengujian R-square, estimasi koefisien jalur, F-square, lalu yang terakhir adalah referensi prediksi Quizweb. Deskripsi data yang kita peroleh dari kuesioner adalah seperti ini. Dalam mengukur kuesioner ini, yang pertama adalah kita mengevaluasi model pengukuran. Yang pertama adalah validitas. Validitas yang pertama yaitu kita uji dengan loading factor. Loading factor dengan kriteria lebih dari 0,5 seperti tersebut. Pengukuran yang kedua adalah validitas diskriminan, di mana kriteria tersebut adalah nilai topik lebih besar dari nilai lainnya. Di sini penelitian kita sudah dinyatakan valid. Lalu yang ketiga adalah cross loading. Seperti yang sebelumnya, nilai topik lebih besar dari nilai lainnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah average variance extract atau AV, di mana kriteria ini nilai lebih dari 0,5. Seperti yang ditampilkan, ini sudah lebih dari 0,5 dan dinyatakan valid.
Evaluasi model pengukuran yang terakhir adalah composite reliability dan conspect, di mana kriteria lebih dari 0,7. Bisa kita lihat di sini adalah reliability atau valid. Lalu masuk pada evaluasi model struktural, yaitu yang pertama adalah uji predictive relevance atau Q-square, di mana kriterianya yaitu kecil adalah 0,02, sedang adalah 0,15, lalu besar adalah 0,35. Di sini kita bisa lihat hasil yang kita tampilkan adalah besar, yaitu prediksi yang baik. Lalu evaluasi model struktural yang kedua adalah uji R-square, yaitu dengan kriteria kuat 0,67, moderat adalah 0,33, lemah 0,19. Di sini adalah R-square-nya adalah 0,689, yaitu pengaruh kuat. Lalu evaluasi model struktural yang ketiga adalah uji PET coefficient, yaitu dengan kriteria original sampelnya adalah positif, t-statistik adalah lebih dari 1,96, lalu p-value adalah lebih dari 0,05. Lalu bisa kita lihat adalah semua diterima. Lalu masuk dalam kesimpulan, yaitu di mana hipotesis kita ketiga-tiganya diterima dengan kuat. Seperti ini. Dari seluruh penelitian yang telah kita lakukan, maka terdapat saran-saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu bagaimana karyawan perusahaan secara keseluruhan dan merata dari berbagai departemen di berbagai divisi guna mendapatkan hasil yang lebih komplit dan mendalam. Lalu yang kedua adalah peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti institusi lain untuk menguji variabel yang digunakan pada objek penelitian berbeda dalam bahan perbandingan. Saran bagi PT Waskita Karya yaitu manajemen harus memperhatikan pengetahuan perubahan terkait kebijakan baru harus diperhatikan oleh perusahaan dan karyawan. Pihak perusahaan disarankan untuk mampu menyusun strategi dengan pengembangan pembelajaran informasi terkait pengetahuan perubahan dengan cara yang lebih kreatif dan baru. Lalu yang terakhir adalah perusahaan harus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terkait kesadaran dan motivasi karyawan atas transformasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Demikian penjabaran tesis saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.